Status Fahim Mawardi kini jadi tersangka. Diliput Kompas TV, Muhammad Fahim Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Al Jalil II di Desa Mangaran, Kecamatan Acung, Jember, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak asusila kepada santriwatinya. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukumnya, yakni Andi Cahyono Putra, saat mendampingi dua orang saksi yang dimintai keterangan polisi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur pada Sabtu siang. Surat penetapan tersangka tersebut diterima perwakilan pondok pesantren pada Jumat malam, tanggal 13 bulan 1 2023. Tim kuasa hukum Fahim Mawardi sendiri akan berkoordinasi dengan unit PPA terkait dasar penetapan kliennya sebagai tersangka. Menurut kuasa hukum, dasar penetapan tersangka masih lemah karena keterangan sejumlah saksi belum ada yang menegaskan tindak pencabulan yang dilakukan kliennya. Ungkapan yang menyatakan Fahim Mawardi kini statusnya menjadi tersangka adalah kuasa hukumnya. Jadi benar tidaknya kita juga belum tahu. Jangan-jangan cuma untuk meredam emosi dan tuntutan masyarakat Indonesia yang kelihatannya gerah melihat kasus ini, yang sangat mencoreng nama baik Islam dan terutama mencoreng nama baik pondok pesantren di Indonesia. Karena ini adalah tindakan kejahatan yang sangat biadab, bukan dilakukan oleh orang yang keseharian seperti preman dan berperilaku tidak menentu, melainkan dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang ustadz di pondok pesantren, di mana harusnya pesantren sebagai tempat menimba ilmu dan mencari pencerahan, tapi justru malah dimanfaatkan dan dijadikan korban. Ini kan sudah biadab namanya. Kita lanjut baca beritanya. Polisi sendiri belum bisa memberikan keterangan kepada awak media terkait perkembangan kasus ini, dan kita tunggu saja rilis dari pihak kepolisian. Benar tidak apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Fahim Mawardi ini. Sebab masyarakat Indonesia sudah sulit untuk percaya pada ungkapan atau penjelasan dari pihak terduga, meski kelihatannya membuat senang. Jangan-jangan hanya trik, jangan-jangan cuma bohong. Pasti begitu. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap Fahim Mawardi. Polisi sendiri menghadirkan dua orang saksi lagi, yakni ibu dan adik dari Fahim Mawardi. Ya, semoga saja para aparat penegak hukum segera mengusut dan menangani kasus ini dengan transparan dan bijaksana, di mana hukum negara harus ditegakkan, meski harus menabrak orang yang konon sebagai tokoh agama. Tapi kalau kelakuan seperti itu, mencabuli santriwati dan berselingkuh sebagaimana yang dituduhkan istrinya sendiri, apakah orang seperti itu masih layak dan pantas disebut sebagai tokoh atau penyebar agama? Tentu saja tidak, karena yang tepat dan pas adalah orang yang merusak agama dengan kedok agama. Bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Cukup sekian dan salam waras.